sini. Bukan, Pak. Pasti semangat. Mana suaranya? Jadi masih untuk Mbak Ratna aja. Monggo. Apa yang dirimu rasakan ketika pertama kali masuk ke rumah kosong atau rumah angker, monggo? Yang pasti pada saat setiap kali memasuki wilayah-wilayah yang memiliki energi lebih, hal yang pertama yang saya rasakan sebelum saya menyaksikan adalah hawanya itu udah beda, Mas. Suasananya, auranya itu sudah beda. Awal mulanya kalau saya rasakan dingin. Habis itu semacam ada pressure energi yang setuju. Saya ya kadang di momen-momen tertentu saya dikasih bisa melihat, menyaksikan mereka. Apalagi pada saat setiap kali saya sedang mendaki gunung, summit camp gitu. Pada saat bermalam di gunung itu, wow, subhanallah, setiap kali saya coba untuk meditasi begitu, wow, banyak sekali, seru sekali. Setuju sekali. I do agree. That's right, that's right. Good. Jadi kemarin saya syuting Mr. Tukul jalan-jalan, begitu turun dari mobil, Mas Tukul ini hotelnya, wah mewah banget, wah mantap, keren banget. Tapi begitu gua masuk, ini Mas Tukul, jeng-jeng. Kenapa, Mas? Itu tuh press, ada tekanan energi yang sangat kuat, dubes langsung aku. Gimana cara ngomong kepada yang punya hotel atau tadi aku harusnya ngomong lebih elegan, lebih cantik lah. Maaf saya mau ini dulu, mau lihat-lihat makan, mau makan dulu, set. Di memang bagus depannya. Begitu masuk ini berhenti kita omongin dulu. Kalau kamu ceritain sih ya, tapi kan aku nggak nyebut anunya. Ini udah tanya jawab nih, saya ngomong gini tapi batin saya udah tanya jawab. Betul. Karena Mas Tukul ngomongin biasanya apa yang diomongin kan suka sosoknya juga hadir ya, Mas ya. Ya artinya bukan suatu bentuk tapi energinya. Apaan sih? Jadi masuk des itu, waduh, bener ternyata begitu saya coba, bener saya paksakan. Tidur, masuk belum masuk, bener sempit dan matahari tidak ada yang masuk sedikit, penting. Karena sebenarnya Mas Tukul ini, Mas, saya kan udah cerita, saya pamit boleh? Justru di sana itu udah ada pasukan-pasukan sudah menunggu kan. Nggak jadi sini aja. Sampai selesai. Sini sampai selesai. Ayolah lihat kamu tuh. Papa. Jangan gitu. Kamu tuh harus dimandiin. Tuh bener, Wen. Ini kelihatannya kayak bercanda beneran loh, Wen. Tapi waktu itu pakai pasir. Kan ada kerupuk goreng pasir, pisang goreng pasir. Ini mandi pakai pasir. Emangnya dia kerupuk melarat pakai pasir. masih mending kalau diuruk pakai pasir gimana? Iya. Tapi udah pernah Mas waktu itu. Dimandiin udah pernah. Sama siapa? pakai apa? Sama temennya istri waktu itu. Itu juga nggak sengaja dan nggak diniatin waktu itu hari Jumat. Seingat saya sekitar jam 1 jam 2-an saya lagi nonton di ruang tamu bawah. Tiba-tiba teman istri datang. Nah itu serangan pertama tuh Mas. Terus saya nggak tahu kenapa saya males banget, terus saya naik ke atas kamar. Terus tiba-tiba istri bilang temen mau ngelihat ada sesuatu yang beda sama ayah, mau dimandiin apa enggak. Itu sebenarnya jujur ada penolakan Mas di badan aku tuh kayak nolak. Apaan sih? Ya udah deh, coba deh gitu. Nah pas dimandiin pun entah kenapa kerasa bahwa badan ini bener-bener nolak kayak yang nggak mau gitu. Jadi posisi saya duduk dimandiin, di sini ada tembok, di belakangnya persis itu istri saya lagi duduk kayak begini. Itu jam 2 tiba-tiba istri saya loncat karena dia dengan jelas nggak dengar suara. Marah gitu. Sekarang saya flashback. Itu jawab bener atau tidak? Kalau enggak berarti aman. Selama kamu sekarang sampai yang dulu sampai sekarang, pernah nggak kamu berakting pakai pocong, bentuk pocong? Pernah Mas. Nah, lu ini Mas dia bukan, tapi saya nggak pernah. Lu ceritain yang waktu itu sama Denny. Kalau Denny iya. Yang sampai malam ini datengin. Jadi kalau Denny kan berani. Kalau saya nggak, maksudnya sebenarnya kalau disuruh memilih saya nggak mau jadi pocong gitu loh. Karena saya tahu, saya takut gitu loh. Dan saya, Mas. Apaan orang mau kelep maksudnya? Apaan? Ya ini kan cerita pocong. Tiba-tiba dia begini.
Emang kenapa Mas Tukul kok bisa tahu yang gitu? Kenapa Mas? Ya, kalau Tapi bisa, saya nggak bercandain Mas, beneran. kalau bisa jangan. Enggak berani, saya nggak berani. Karena saya pernah dengar cerita dia ini, waktu dia tiba-tiba dia berperan jadi pocong. Keduluan gua. Balik galak. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang yang memiliki rumah kosong yang angker di perumahan Cilengsi Bogor. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Pak Budi. Kembali kalah for Mr. Beaton. Apaan? Beaton. Budi. Beaton. Budi aja, Mak. Selamat datang di Bungkat Mata. Selamat datang. Selamat malam. Malam juga, Pak. Untuk Pak Budi nih, langsung saja nih Pak, kabarnya Pak Budi sering mendapat laporan dari tetangga bahwa sering terjadi penampakan di rumah Pak Budi yang sudah lama kosong. Gimana ceritanya? Monggo nih, Pak. Saya waktu tahun 79 membuat villa untuk keluarga. Bukan disewakan seperti yang katanya orang-orang, kita enggak, untuk keluarga. Setelah saya buat di sana, itu setiap 2 bulan sekali, 5 bulan sekali, setahun sekali datang ke sana untuk ya makan bersama keluarga. Tapi ternyata kan kita tinggal di Jakarta nih. Begitu sampai sana, berapa lama kemudian kok suasana nggak nyaman. Loh, kok gini? Lah, merasakan. Oh, merasakan. Kan sama, dia juga kaget. Saya lama-kelamaan. Ya, maaf. Enggak, tiba-tiba soalnya ya Mas ya. Saya juga kaget. Saya masuk aja udah kaget. Kaget kan? Tuh, dia masuk aja udah kaget ngeliat Mas Tukul. Maksudnya kaget ramenya itu loh Mas. Maksudnya kaget Ini karena tempat rame. talk show yang luar biasa. Ini tempatnya orang prestis ya, punya kelas tersendiri. Iya, maaf. Lanjut, Pak. Penghuninya tuh berwibawa sekali loh. Iya. Makanya orang agak sedikit. Next. Setelah itu sebulan, 2 bulan, setahun demi tahun, ternyata lama-lama kok ada yang suaranya nggak nyaman di dalamnya. Suara, Pak. Ada suara-suara yang nggak nyaman, seperti suara ngik. Saya pikir apa jendela kan gitu. Begitu saya ikutin iramanya itu nggak ada, turun lagi. Kan kita punya 3 lantai, 3 lantai. Terus Wah, parah banget. Makanya apa-apa harus fokus. Lu sengaja dia Harus fokus. Ini terlalu fokus, Pak. Aku terlalu fokus. Jadinya Kalau badannya kena energi yang kurang nyaman, akhirnya ada sesuatu sedikit sudah kayak Gak fokus gitu ya. bukan sensitif. Oh. Gitu. enggak kena sugesti nih tuh. Iya. Aduh. Iya, terus next agak duduknya Mas, duduknya situ Mas. Mas tuh duduk tuh kena ekstremis. Aman, Pak, aman. Jangan dikagetin, lihat momen. Jangan dikagetin, lihat momen. Iya benar juga. gila. Enggak, ini mau cerita kan nih? Walah, energi seluruh yang ada. Jangan, Papa. Udah enggak ya ini ya. Enggak. Sudah suaranya mulai menghilang lama-lama, hilang. Ada sekitar 1 jam. 1 jam itu datang lagi suara. Ngik. Seperti jendela dibuka. Saya cari lagi ke atas. Saya pinginnya kelihatan sosoknya ganteng kayak Mas Tukul, maksud saya gitu. Mas Tukul. Tapi sampai sekarang belum kelihatan. Begitu saya datang lagi, ternyata nggak ada sosok angin yang masuk. Ya. Padahal di belakang itu nggak ada sirkulasi udara. Angin datang silir gitu ya. Tapi merinding kita, Pak. Merinding. Jam
mulai jam 10 malam. Sebelum malam. Hari itu, waduh sayang harinya nggak ini. Yang jelas tahun baru. Tahun baru 2003. Oh. Ya harus tahu ini ya. Iya. Kan Coba ulang, bisa nggak lihat hari apa gitu kan? Itu memang tempat itu memang ya jarang dibersihin, jarang dihuni. Dibersihin, yang penting bersihin. Kalau dibersihin merasa terawat, merasa dihargai. Jadi kalau udah kumuh dia akan semakin Banyak ya Mas ya? datang. Bersih dan terang ya Mas ya? Seneng. Kalau di tempat bersih orang kotor nggak mau. Kayak seperti kita di luar negeri, membuang sampah aja kita udah malu dengan sendiri, udah ditegur oleh lingkungan. Kalau di sini udah kotor, sekalian aja. Kalau aku kan di luar negeri, aku buang sama malu karena kondisinya kayak gitu. Betul. Kandong. Makanya kalau kita dijual ya Mas. balik bintang tamu selanjutnya merupakan tim pemburu hantu. The Drizzle of Drizzle. Gua santar. Ya, The Ghost yang telah menetralisir dan membersihkan rumah angker milik Pak Budi yang berada di perumahan Cilengsi. Kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Lihat. Ambil. Kita ini siapkan segelnya Mbak Dimas ya. Kita bisa siapkan segelnya. Kita coba tarik. Kita siap ya. Siap. Masukkan Mbak. Ayo. Siap Mbak. Allah. Kita ini siapkan segelnya Mbak Dimas ya. Kita bisa siapkan segelnya. Kita coba tarik.
Udah siap ya? Oke, siap. Masukkan, Mbak. Ayo. Siap, Mbak. Allah. Gak, ini mau cerita kan nih? Walau energi seluruh yang ada. Jangan papa, jangan papa. Udah enggak ya ini ya. Enggak. Sudah suaranya mulai menghilang lama-lama, hilang. Ada sekitar 1 jam. 1 jam itu datang lagi suara. Ngik. Seperti jendela dibuka. Saya cari lagi ke atas. Saya pinginnya kelihatan sosoknya ganteng kayak Mas Tukul, maksud saya gitu. Mas Tukul. Tapi sampai sekarang belum kelihatan. Begitu saya datang lagi, ternyata nggak ada sosok angin yang masuk. Ya. Padahal di belakang itu nggak ada sirkulasi udara. Angin datang silir gitu ya. Tapi merinding kita, Pak. Merinding. Mulai jam 10 malam. Sebelum malam. Hari itu, waduh saya harinya nggak ini, yang jelas tahun baru. Tahun baru 2003. Oh. Ya harus tahu ini ya. Iya. Kan Coba ulang, bisa nggak lihat hari apa gitu kan? Itu memang tempat itu memang ya jarang dibersihin. Dan bersihin ya jarang dihuni. Dibersihin, yang penting bersihin. Kalau dibersihin merasa terawat, merasa dihargai. Jadi kalau udah kumuh dia akan semakin Banyak ya, Mas? datang. Bersih dan terang ya, Mas? Nggak berani, saya nggak berani. Karena saya pernah dengar cerita dia ini, waktu dia tiba-tiba dia berperan jadi pocong. Keduluan gua. Balik kalah. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang yang memiliki rumah kosong yang angker di perumahan Cilengsi, Bogor. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Pak Budi. Kembali kalah for Mr. Beaton. Anak apaan? Beaton. Budi. Beaton. Budi aja, Mak. Selamat datang di Bungkat Mata. Selamat datang. Selamat malam. Malam juga, Pak. Untuk Pak Budi nih, langsung saja nih Pak, kabarnya Pak Budi sering mendapat laporan dari tetangga bahwa sering terjadi penampakan di rumah Pak Budi yang sudah lama kosong. Gimana ceritanya? Monggo nih, Pak. Saya waktu tahun 79 membuat villa untuk keluarga. Kembali kalah for Mr. Beaton. Anak apaan? Beaton. Budi. Beaton. Budi aja, Mak. Selamat datang di Bungkat Mata. Selamat datang. Selamat malam. Malam juga, Pak. Untuk Pak Budi nih, langsung saja nih Pak, kabarnya Pak Budi sering mendapat laporan dari tetangga bahwa sering terjadi penampakan di rumah Pak Budi yang sudah lama kosong. Gimana ceritanya? Monggo nih, Pak. Saya waktu tahun 79 membuat villa untuk keluarga. Bukan disewakan seperti yang katanya orang-orang, kita enggak, untuk keluarga. Setelah saya buat di sana, itu setiap 2 bulan sekali
5 bulan sekali, setahun sekali datang ke sana untuk ya makan bersama keluarga. Tapi ternyata kan kita tinggal di Jakarta nih. Begitu sampai sana, berapa lama kemudian kok suasana nggak nyaman. Loh, kok gini? Lah, merasakan. Oh, merasakan. Kan sama dia juga kaget. Saya lama-kelamaan